Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma wa ma qad kana. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita semuanya, yang kita muliakan guru kita Al-Muhtaram Sayyidul Fadil Al-Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu mendapatkan pandangannya, mendapatkan sentuhan-sentuhan beliau, mendapatkan arahan-arahan beliau, mendapatkan asuhan-asuhan beliau dan ilmu beliau untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau masih kita perlukan dan kita butuhkan untuk kita semuanya, yang tentunya mudah-mudahan ini semuanya yang pada akhirnya bisa menjadikan sesuatu untuk beliau yang bisa dipertanggungjawabkan di depan datuk beliau Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikut di belakang beliau, bersama beliau, beriringan menghadap datuk beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hadratul Maula. Yang saya hormati, yang kita takdimi semua guru-guru, para asatidz, alhamdulillah, Gus Fadil, Fahim, dan sakit yang lain, dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada Abah Haji Ansori yang sudah mengundang kita semuanya di tempat ini semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah, melalui Majelis Darul Hashim, yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa yakin diridai oleh Allah? Karena di dalam majelis ini semuanya yang kita baca adalah kalimat-kalimat thayyibah, yang dibaca adalah ayat-ayat Allah dan salat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, para undangan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan, yang membawa dan mengantarkan kita untuk lebih kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mempertajam kita langkah-langkah kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur itu wajib senantiasa kita laksanakan dan kita terapkan. Kita tidak pernah bisa menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Mulai kita berada di rahim ibu kita, saat mulai roh kita mulai ditiupkan di perut ibu kita sampai saat ini, berapa kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan. Tentunya kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan berapa lagi kenikmatan yang akan Allah berikan ke depan sampai kita meninggal, kita juga tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka dari itu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang satu-satunya yang harus kita laksanakan biar kita senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
tatkala kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit tidak mau bersyukur, yakin banyak pasti tidak akan bersyukur. Kalau sedikit sudah kita syukuri nikmat Allah, pasti besar apalagi. Dan janji Allah, kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lazidannakum, maka Allah akan menambah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tunggu tanggal mainnya kata Allah. Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Amin. Baik azab di dunia, terutama azab di akhirat pula. Amin. Allahumma amin. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini hanya sementara, tidak akan kekal. Hidup di dunia ini hanya singgah semata. Ibaratnya kita berlabuh di sebuah terminal yang akan melanjutkan suatu perjalanan ke tempat tujuan kita yang abadi. Di mana itu? Di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak kita akan ada di mana? Tentunya saat inilah, bergantung pada saat ini kita dalam persinggahan yang sementara ini. Apakah kita nanti di akhirat ada di sebelah kanan, apa ada di sebelah kiri? Artinya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bergantung terhadap apa yang kita laksanakan dan yang kita lakukan saat ini di dunia. Karena kehidupan akhirat pasti harus melalui kehidupan dunia. Di dunia inilah penentu bagaimana kita ini akan berlabuh di surga Allah abadi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira yang bisa kita persiapkan untuk menuju tempat yang abadi itu tadi? Tentunya yang pertama, kita harus bersiap-siap memperbanyak bekal. Ya. Apa bekal kita? Bekal seperti saat ini. Saat ini kita duduk di tempat ini adalah salah satu bekal untuk menuju tempat yang abadi di akhir kelak. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan ritualisasi Ratibul Kubra. Kita sudah bersolat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu adalah salah satu daripada bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk menuju ke tempat yang sebenarnya, yang tidak akan pernah hancur, yang abadi selamanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntung sekali seorang hamba yang diketuk oleh Allah hatinya. Dengan ketukan hati tersebut mereka mau melangkahkan kakinya untuk menuju tempat yang sudah ditentukan, dan di situ mereka melaksanakan sesuatu yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akhirnya Allah akan memberikan sesuatu. Terlepas dari itu, Allah akan memberi. Yang terpenting semuanya kita sudah melaksanakan, kita kembalikan pada sifat Rahman Rahimnya Allah. Karena suatu tindakan, suatu pekerjaan yang kita lakukan, ya, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah beliau Allah sendiri yang mengatur, biar Allah sendiri yang memberinya. Kita akan ditaruh di mana, akan diberi apa, itu sudah urusan Allah. Kita tidak usah mendikti apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan ini mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu, bisa menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita ini bisa hidup kekal nanti di akhirat sesuai yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Berkumpul dengan kekasih Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Itu harapan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, berkumpul
dengan kekasih Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini karena cinta kita kepada beliau, baginda Rasul Muhammad SAW, dengan senantiasa dan selalu kita yang-yangkan, kita suarakan, bahkan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan kita diaku oleh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, yang pada akhirnya kita dipandang, bukan cuma dipandang, kita ditariknya oleh beliau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke tempat yang ditentukan, tempat yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat ini adalah suatu senjata bagi seorang yang beriman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebetulnya dengan kata kunci di sini, kalau kalian ingin selamat apa? Selamat dunianya, selamat akhiratnya, salatlah kepada baginda Rasul. Ya. Cintai Rasulullah, ikuti langkah-langkah jejak langkah baginda Rasul. Semua yang diperbuat, semua yang dilakukan, semua yang dicontohkan, ikuti semuanya. Cintai, sebut namanya. Bukan cuma disebut saja, jalankan apa yang sudah dicontohkannya. Jalankan apa yang sudah diperjuangkannya. Maka kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat yang sebenarnya selamat sebetulnya di sini. Selamat dunia, selamat yang hakiki, yaitu ditempatkan di tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini bukan main-main, tidak main-main. Sholawat ini kadang-kadang kita, tiap hari saya juga sudah sholawat, itu sudah saya lakukan tiap hari. Akan tetapi sholawat yang tidak tulus kepada hatinya, akan tetapi sholawatnya itu hanya sebatas membasahi mulut saja. Sholawat tidak membekas. Artinya apa? Sholawat tetapi perbuatannya jauh daripada sholawat. Sholawat harus kita sesuaikan juga dengan perbuatan kita. Maka dari itu belajar. Walaupun mungkin keadaan kita, perbuatan kita saat ini kurang benar, kurang bagus, kurang baik, akan tetapi teruslah bersholawat. Insya Allah dengan demikian kita akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perbuatan kita ini juga sesuai dengan sholat itu sendiri, sama dengan sholat. Jadi sholat dan sholawat yang pernah dipisahkan. Jadi sholat dan sholawat, sholat kita selalu sholat, betul, akan tetapi sholatnya tidak teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh itu, sholatlah, lakukanlah sholat yang baik, dan jadikan sholat itu tadi teraplikasi dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang baik sesuai dengan sholat itu sendiri. Demikian juga dengan sholawat. Terus kita bersholawat. Jadikan sholawat itu cemilan kita sehari-hari. Tiada hari, tiada waktu tanpa sholawat. Insya Allah dengan sholawat itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, kita miskin, sikat dengan sholawat. Kita susah, kita hajar dengan sholawat. Ada masalah apapun, semuanya kita hajar dengan sholawat. Insya Allah dengan sholawat itu, yakinlah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Allah akan memberikan keindahan kepada kita. Allah akan memberikan kesenangan kepada kita, baik kesenangan dunia maupun kesenangan akhirat dengan sholawat. Para jemaah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu saja sekedar untuk memberikan penyegaran hati dan penjernihan pikiran kita, biar kita semakin senang, semakin cinta kepada hal-hal yang sifatnya seperti majlis-majlis seperti ini, majlis terutama majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir, majlis sholawat, majlis ilmu, biar kita tambah senang, biar kita tambah bersemangat, yang pada akhirnya kita ini bisa dipandang Muhammad SAW
dan tentunya dengan pandangan baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah akan berikan keindahan-keindahan pada kita, baik keindahan dan kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian yang patut kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran antum semuanya. Mudah-mudahan kehadiran antum ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang indah, balasan yang berlipat ganda, balasan yang lebih dan lebih untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Wa'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan lagi. Ini ada undangan, ya, ada undangan dari Majelis Ar-Rahim. Insya Allah